Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dinin kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Yang terhormat, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan Naisyatul Aisyah, yang kami hormati jamaah kajian dalam hari Ahad ini adalah hari yang spesial. Pengajian Ahad Pahing Hari Bermuhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo ini merupakan acara yang perdana. Yang selanjutnya, perkenalkan, saya Sugeng Riyadi akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat kajian inti dalam Hari Bermuhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, dan acara yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fajrin Husain Nafarin dengan surat Ali Imran. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya,
dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyeru atau berbuat dari yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala berlipat ganda. Dan apabila yang mendengarkan bacaan Al-Quran diperintahkan untuk menyimak dan diam agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo yang akan disampaikan oleh beliau Haji Yakino SPD MMPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi menjelang siang hari ini dapat hadir di kajian Ahad Pahing perdana nih Ibu. Kita jadikan hari bermuhammadiyah dan Aisyah Ibu. Jadi dan Aisyah juga alhamdulillah. Ini yang perdana. Biasanya kajian keluarga sakinah kita ambil satu Ahad yaitu Ahad Pahing. Kalau hari bermuhammadiyah PDM niku Ahad pon, nggih, Ahad pon. Ibu-ibu yang pimpinan ranting pun apal. Nah, untuk kita di cabang ini juga dianjurkan untuk ada hari bermuhammadiyah, ngaji bareng Bapak, Ibu, anak, putu nek saged, Bu, nggih. Semua diajak di sini kumpul. Kekuatan warga Muhammadiyah iki sepiro jane sak cabang ngoten niku. Menurut data KTA atau NBM ini 1.500 Pak Ndut. Di data Pak Tri itu Bu, sing pun duwe KTA. KTA niku napa? Kartu tanda anggota. Lah NBM nomor baku Muhammadiyah niku 1.500. 1.500 iku nek kumpul teng mriki wah mbludak tekan latar niku jenengan. Niku saya berharap ngoten niki. Ya, ini keinginan dari pimpinan cabang ngumpulke sedulur Bapak Ibu anak putu ngaji bareng ngoten teng mriki ngerameaken Masjid Mafaza, Masjid Fatimatuz Zahra. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para punya mudah-mudahan termasuk kita semua. Biar hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu ini, saya beberapa menit saya sampaikan kepada semua tim KKS, Bunda-bunda Aisyah matur nuwun Bu, walaupun senam pun kemeringat dereng. Sampun, alhamdulillah Ibu Aisyah niki seneke telat ngapunten nggih. Tapi Bu walaupun sarapan sih wis sangu dewek-dewek. Jadi asine seneke nggo bapak-bapak berarti niku. Oh nggih pun. Jadi terbagi niki cetha nggih alhamdulillah. Mangke sing dereng mendhet mriku. Ibu yang hormati, terima kasih kepada semuanya dari Bunda Aisyah, dari pimpinan ranting secabang. Alhamdulillah sudah seragamnya siap ke Wonolelo juga ini nanti mudah-mudahan. Jadi wis niat ngaji terikirin, mangke Wonolelo deleng telat, insya Allah deleng telat. Kemudian kepada tim KKS, Mas Said dan teman-teman semuanya, alhamdulillah
daya dukung semuanya sehingga pagi menjelang siang ini dapat hadir lebih dari biasanya ini. Pada Ustadz Damai terima kasih. Ini Ustadz kita ini alumni SDMBF Bu. Nah, lulusan perdana ini. Memang saya sengaja golek mubalek kondang alumni Muhammadiyah. Kulo pertama jadi ngundang Ustadz Eva ini Mas Dama. Tapi karena ranking satunya ini nonton acara, Bu Eva mboten saged Bu, ngapunten nggih. Tapi ini ranking keduanya lebih jos nih, Masya Allah ini. Mas Dama ini namanya Zuldan, Widyan Zulda Mahira. Panggilannya kok Mas Dama itu gimana nanti diterangkan Mas. Ora ono hubungane Dama karo Widyan iki ya. Monggo ini cucu Bu Kiptiah, paham nggih? Nah ini saya dengar rekamannya sudah bagus sekali. Ini bisa menjadi pengganti dari balik muda yang ada di Wonosobo. Besok juga mungkin kita hadirkan Mas Edgar Hamas. Wah ini penting. Alumni SD Muhammadiyah Sudagaran. Ini Mas Sugeng, ini protokolnya Pak Aryo. Kemudian nanti kita undang lagi trainer-trainer mungkin ke depan nasional ya. Kita undang biar 1.500 itu terwujud gitu loh. Karena untuk ke depan, untuk maju cabang nasional niku paling gonten jamaahnya 1.500. Ya kudune niku. Jadi ada acara ya tahunan gitulah ngumpulkan warga gitu. Terima kasih pada semuanya ketua-ketua ranting majelis simpatisan nggih saged ngaosten iki anak-anak panti sedaya monggo guyub rukun kumpul ngaji bareng teng keluarga Muhammadiyah niki. Kalau ada Mas Dama monggo nanti ini bunda-bunda jangan khawatir mendukung apa ya tema jenengan ya bagaimana menjadi akhlak generasi yang ulil albab. Jadi nanti monggo disinggung doanya ibu-ibu, bapak-bapak, terus Mas Dama ini masih muda tapi pun prihatin Bu tentang akhlak nggih. Nek akhlak laris sak menika kan benten to Bu? Benten saestu. Ini dia muda tapi sudah prihatin. Ini penting kita apresiasi karena generasi pelanjut kami ya macam Mas Dama, Mas Lintang, ini ketua IPM-nya juga sehingga bisa lebih maju Muhammadiyah ini. Saya kira begitu sambutan saya. Terima kasih kepada semua pihak dan nanti kita harapkan pengajian ini menjadi pengajian silaturahmi untuk warga Pak, warga besar Muhammadiyah. Karena NBM 1.500 mosok wis NBM ora gelem ngaji ning Muhammadiyah begitu. Ini berharap ke depan mudah-mudahan menjadi kajian kita semuanya, seluruh warga Wonosobo, begitu harapan kami. Itu saya kira yang hormati, karena ini banyak agenda, nanti tadi sudah mundur, nunggu-nunggu sudah lebih 18, ya Mas Dama nanti ya 99 muncul sedikit lah, 9/4 atau bisa mungkin karena beliau juga ada acara di Adipura katanya begitu. Begitu saya kira yang hormati, monggo kita dengarkan kajian spesial kita untuk kajian Ahad Pahing Hari Bermuhammadiyah. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan apa ya gambaran ninggal anak putu sing soleh solihah gitulah. Artinya dengan tampilnya generasi muda ini kita berharap gembira, nggih, seneng nggih adanya ini sehingga beliau nanti mudah-mudahan bisa merangkul semuanya, yang tua, yang muda dan generasi muda juga. Demikian kurang lebih mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Yakino. Alhamdulillah Ustadz untuk pagi hari ini penuh ya Ustadz jamaahnya, ini sampai tidak muat dalam masjid. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kajian inti Hari Bermuhammadiyah Ahad Pahing dengan tema membina akhlak generasi Muhammadiyah yang ulil albab yang akan disampaikan oleh Ustadz Widyan Julfa Mahira SPD MAG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati dan beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu dari pimpinan PCA
Wonosobo dan semua jajarannya beserta semua Bapak Ibu pimpinan ranting Aisyah atau pimpinan ranting Muhammadiyah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadikan kita semakin meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini, di hari Ahad yang penuh dengan cahaya matahari. Semoga cahaya ini menjadikan diri kita semakin kuat. Untuk apa? Untuk beramal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang apa Bapak Ibu, kalau pagi sudah mendung, pagi sudah gerimis, terkadang semangatnya berkurang. Tetapi karena kok diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang cerah, seharusnya menjadikan kita semakin dekat, karena kita semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti nggak cuma ada agenda di sini. Melanjutkan ke Wonolelo itu tanda apa? Tanda semangat. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk menjalin ukhuwah, semangat untuk jihad. Loh, kok bisa semangat untuk jihad? Loh, menuntut ilmu itu adalah berjihad fi sabilillah. Semua orang itu dia bisa menuntut ilmu, tetapi tidak semua orang dia bisa berjihad fi sabilillah. Maka dari itu patut kita syukuri bersama Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang kedua kalinya tentu salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia teragung sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, tadi sempat disinggung sama Bapak PCM ya. Widyan Zulda Mahira, kok bisa dipanggil Dama, dari mana? Kok orang ono nyambung-nyambungnya babar blas katanya. Ya, jadi nama saya itu Widyan Zulda Mahira, itu dari 3 bahasa. Widyan itu asalnya dari bahasa Yunani, artinya apa? Lembah. Loh, kok iso lembah? Lembah itu bisa diartikan sebagai anak, Bapak Ibu. Zulda itu adalah gabungan dari nama kedua orang tua saya. Mahira itu adalah dari kosakata bahasa Arab yang berarti cerdas. Jadi seolah-olah orang tua saya memberikan nama kepada saya adalah anak dari kedua orang tua saya yang harapannya menjadi generasi yang cerdas. Amin ya. Lah kok iso Dama, dari mana? Zulda Mahira. Jadi dari 2 kosakata yang digabungkan, diambil dari kosakata yang tengah yang belakang, dan diambil dari kosakata yang belakang itu bagian depannya, Zulda Mahira. Jadi itu. Kalau di bahasa Arab kan Dama artinya apa? Dama itu artinya darah, jamaah. Makanya apa? Darah itu bisa dijadikan sebagai power kita untuk bisa melakukan amal kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu baru donor darah, kira-kira ketika darah itu berkurang, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Lemes, loyo, lapar, bawaannya ngantuk, pengen tidur. Makanya adanya darah itu sebagai sumber kekuatan kita untuk melakukan amal soleh di hadapan Allah. Makanya harapan kedua orang tua saya menginginkan generasi anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, tidak hanya cerdas dunianya. Karena yang cerdas dunia itu sudah sangat banyak. Ahli matematika sudah ada, ahli fisika sangat banyak,
ahli kimia, wah sudah banyak sekali. Tetapi yang dia ahli dalam perihal agama tidak banyak jamaah. Sehingga orang tua saya menginginkan saya menjadi generasi yang bisa untuk faham agama dan bisa memperjuangkan agama yang benar ini. Kita lanjutkan saja jamaah ke materi saja ya, nggak usah terlalu banyak ta'aruf. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kami duduk di sini bukan untuk mengajari, bukan untuk memberikan suatu ilmu, tetapi untuk silaturahim. Dan silaturahim itu lebih besar daripada sekedar mengajari jamaah. Sehingga kami harap silaturahim ini sebagaimana Allah jumpakan kita di dunia, semoga Allah jumpakan kita di surga Firdaus insyaallah. Baik jamaah, tidak cukup dengan amin ya, harus berusaha. Baik, kita mulai dari Al-Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan ini yang seringkali Bapak Ibu sudah khatam ayatnya, tapi terkadang sulit untuk merealisasikan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu taukid. Taukid itu apa? Penguat. Jadi kok kalau di dalam bahasa Arab ada kalimat qad, laqad, atau inna, atau anna, berarti ayat itu sudah dipertegas dari awal jamaah. Inna, sungguh. Berarti Allah ingin menyampaikan dalam ayat ini kita harus faham betul jamaah, harus konsentrasi. Nah ibu yang di belakang hati-hati, jangan meremelek. Karena saya pernah ada, ini kisah nyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman di Bandung, dia pernah bercerita sama saya bahwasanya apa? Dia tuh pernah mengajar dan dia pernah melihat ada seorang kakek, dia itu selalu duduk di belakang terus. Kalau datang ke kajian itu cuma datang itu meremelek. Dia nggak peduli apa yang disampaikan. Yang penting udahlah datang aja ke majelis taklimnya. Yang mau dia dapatkan bukan ilmu, tetapi keberkahan dari majelis taklim tersebut. Sehingga di satu waktu jamaah yang dirahmati oleh Allah, teman saya itu dia selalu memperhatikan kakek itu terus. Suatu ketika hampir 1 tahun berjalan kakek itu mengikuti suatu kajian, kakek itu meninggal di belakang dalam kondisi lendotan di belakang dan tertidur seperti ini. Dikiranya tertidur, ternyata sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Ini menandakan bahwasanya sakinahnya majelis taklim. Jadi ibu bapak hati-hati yang di belakang. Yang meremelek hati-hati ya. Yang ingin saya sampaikan, menuntut ilmu itu bukan intisarinya itu bukan mencari sebanyak-banyaknya wawasan. Menuntut ilmu itu yang harus kita orientasikan dari awal itu adalah keberkahan dari majelis taklim tersebut. Nggak peduli yang disampaikan itu udah tahu nyong wis ngerti kok. Saya disampaikan opo ya. Aku tahu kok apa yang mau kamu sampaikan. Aku juga hafal ayatnya, aku tahu tafsirnya, tapi intisari bukan dari majelis taklim itu bukan seperti itu jamaah. Intisari majelis taklim itu bagaimana kita bisa mengolah perasaan kita. Ketika di majelis taklim, seseorang itu kok kalau dia hatinya terbuka, apapun ilmu yang disampaikan mohon maaf pasti akan masuk ke dalam hatinya. Tetapi mau seorang profesor setinggi apapun, kalau hatinya nggak terbuka jamaah dirahmati oleh Allah, nggak akan pernah masuk ilmunya jamaah. Makanya penting kita untuk meniatkan diri dalam bermajelis taklim. Bermajelis taklim itu harus dengan hati yang bersih jamaah. Nggak bisa bermajelis taklim itu dengan hati yang kotor. Makanya terkadang ada seseorang bermajelis taklim karena perbedaan pendapat, itu biasanya sekarang ngaji sama orang itu, tapi besok udah nggak ngaji lagi karena apa? Adanya perbedaan pendapat yang menjadikan hatinya itu tertutup jamaah.
Makanya majelis taklim itu harusnya menjadikan hati seseorang itu semakin terbuka. Bapak Ibu datang ke sini itu tidak serta-merta untuk apa? Untuk sudah mengosongkan gelas-gelas yang dimilikinya dan berusaha untuk menyerap. Dan ini yang telah diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi itu setiap menuliskan kitab, setiap mengawali pasti tentang bab niat, jamaah. Coba ibu bapak cari ke kitab manapun, kitab karangan Imam An-Nawawi pasti di awalnya tentang bab niat, jamaah. Riyadus Shalihin 1896 hadis itu awalnya tentang niat. Arba'in An-Nawawi 42 hadis pertama tentang niat. Ibu hafal, bapak hafal, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Udah mulai meredu. Hafalnya cuma innamal a'malu binniyat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata Imam An-Nawawi itu setiap kali memberikan suatu ilmu, harapannya seseorang yang belajar dengan apa yang telah dituliskannya itu punya keberkahan tersendiri, jamaah. Makanya dibutuhkan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat hati dengan terbuka. Karena terbukanya hati itu adalah kunci bahwasanya ilmu itu akan menetap di dalam hati. Mau ilmu sebesar apapun, ilmu semudah apapun, kalau misal seseorang yang menerima itu saja hatinya selalu tertutup, maka ilmu itu nggak akan pernah masuk ke dalam jiwanya, jamaah. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna sungguh fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki tanda-tanda kebesaran Allah. Baik terbitnya matahari dari sebelah timur, adanya siang, adanya malam, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu apa ya Bapak Ibu? Orang yang berakal. Banyak orang punya otak tapi nggak mempergunakan akalnya, jemaah. Akal itu apa? Akal adalah sinkronnya antara otak dengan hati, itu namanya akal. Makanya seringkali Allah sindir kita dalam Al-Quran, afala taqilun, apakah kalian tidak memiliki akal untuk memikirkan semua tanda-tanda kebesaran Allah? Bahkan Allah sindir 31 kali dalam satu surah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Itu sedang memantik kita untuk berpikir, jamaah. Setiap kali Allah bertanya dalam Al-Quran, itu bukan Allah nggak tahu, tapi karena Allah ingin mancing kita pergunakan akal ini untuk menjadi generasi-generasi yang khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu punya dua makna. Yang kita tahu kan cuma pemimpin kan? Khalifah itu punya dua makna. Yang pertama artinya pemimpin. Makna khalifah yang kedua, sosok yang akan tergantikan, jamaah. Makanya seorang pemimpin pasti akan tergantikan. Bapak, ibu, adik-adik sekalian hidup di dunia pasti tergantikan atau tidak? Pasti tergantikan. Makanya Allah tetapkan ayat ini dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Setiap pagi Bapak Ibu melihat ke ufuk timur, melihat Gunung Sindoro Sumbing yang begitu gagah perkasanya memperlihatkan dirinya. Bagaimana cakrawala matahari telah memperlihatkan keperkasaan yang maha kuasa. Untuk memberikan apa? Pembelajaran kepada orang-orang, memberikan pembelajaran kepada kita semuanya agar kita mempergunakan akal kita untuk berpikir. Coba bayangkan, mohon maaf, Bapak Ibu diciptakan hidung itu udah disempurnakan sama Allah. Bayangkan Bapak Ibu hidung ngadepnya ke atas kayak gimana? Ketika hujan, apa yang akan dirasakan? Ya,
air semua menggenang di hidung, tapi bentuk dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah ciptakan ini semua agar kita berakal jamaah. Kita gunakan akal kita. Allah itu menciptakan hidung kita dengan sesempurna ini untuk ngapain sih kalau nggak buat bernafas? Allah kasih nafas itu buat apa sih kalau nggak buat ibadah? Makanya kan ayatnya jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama kali Allah sebutkan kata khalaqa disandingkan dengan ibadah dalam Al-Qur'an. Karena apa? Adab dengan akhlak itu berbeda. Adab itu adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena hubungan sosial, itu namanya adab. Makanya adab di Jawa Tengah dengan adab di Jawa Barat itu berbeda. Ibu bapak bilang dahar di Jawa Tengah itu sopan, tapi di Jawa Barat bapak ibu ngomong dahar itu nggak sopan, ya, karena itu kasar. Makanya adab itu adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena hubungan sosial, itu adab. Ada yang lebih tinggi dari adab yang disebut sebagai akhlak. Makanya Rasulullah diperintahkan ke muka bumi, salah satu tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah nilai-nilai yang ditampilkan oleh seseorang karena kualitas ibadahnya sama Allah, itu namanya akhlak. Makanya Rasulullah itu diperintahkan ke muka bumi, Allah sanjung wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu khuluq itu adalah akhlak, jamaknya akhlak. Perilaku yang sangat baik. Bayangkan bapak ibu melihat ada seseorang mau pergi ke masjid dilempari kotoran, dia nggak marah sama sekali. Pulang mau dibunuh sama Surakoh, mau dipenggal kepalanya sama Surakoh, nggak dibales, cuma disenyumin aja. Apa ada orang sekarang seperti itu jamaah? Jarang jamaah. Kadang ada tetangga yang julid aja, kadang kita udah kayak sebel banget kan, gedeg banget rasanya. Idul Fitri terkadang mau salaman aja kayaknya nggak mau, ya. Karena apa jamaah? Ini Rasulullah diperintahkan ke muka bumi, salah satu tujuan utamanya menyempurnakan akhlak. Makanya Muhammadiyah, ya, sebagai seseorang kita, sebagai anggota Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah itu membina, ingin sekali akhlak kita sebagaimana seperti Rasulullah. Namanya aja Muhammad. Iya, berarti pengikut Muhammad. Aneh kalau kita disebut sebagai pengikut Muhammad tapi perilaku kita tidak seperti Muhammad. Ya. Banyak kan sekarang nama Muhammad tapi tidak mencerminkan nama Muhammadnya kan. Namanya Muhammad tapi mabuk-mabukan. Namanya Muhammad tapi masih main lotre. Masih judi online, ya. Karena apa? Dia nggak paham betul apa makna dari arti Muhammad. Makanya Rasulullah diperintahkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan adab. Adab, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu orang yang paling tinggi adabnya kan. Buktinya apa? Bapak Ibu punya gorengan 10, dimakan 9, tinggal sisa 1, apa yang akan dilakukan? Langsung diambil atau dibiarkan? Pasti dibiarkan jamaah. Karena apa? Dia itu akan ngerasa nggak enak. Karena Jawa itu, sebagian besar filosofi Jawa itu tuh mengadopsi dari filosofi Islam semuanya jamaah. Garwo itu apa? Segaraning nyowo. Kenapa segaraning nyowo? Ya karena cobaannya berat banget jamaah. Disebut garwo iki lo, garwone apa? Bu iki garwone Pak iki dan lain sebagainya. Karena apa? Ingin memberikan kesan bahwasanya ini loh orang yang paling lapang menerima ibu ini. Ini loh orang yang paling lapang menerima bapak ini. Karena apa? Setelah menikah pasti semua kesalahan-kesalahannya akan ditampakkan seketika. Sampai bahkan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan seorang wanita Allah masukkan ke dalam neraka karena apa? Tidak pandai berterima kasih kepada suaminya jamaah. Oh, 100 kali berbuat kebenaran, kebaikan, 1 kali kesalahan, yang diungkit-ungkit pasti kesalahannya. Kesalahan 10 tahun yang lalu diungkit-ungkit lagi jamaah. Karena apa? Itu memang fitrahnya wanita dengan perasaan.
Makanya Allah utus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak kita. Karena akhlak itu nyuwun sewu adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena kualitas ibadah kita kepada Allah. Makanya aneh, ada orang seringkali sholat tapi semakin keras hatinya. Orang itu selalu sholat tapi kalau ketemu sama orang itu julidnya minta ampun. Orang itu seringkali sholat, tapi dia seringkali gosipin tetangganya, gosipin orang lain. Padahal sholat itu adalah mencegah yang fahsya dan mencegah yang mungkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah perbuatan maksiat yang melibatkan syahwat. Itu namanya fahsya. Itu. Makanya kalau dengan syahwat itu adalah, makanya kenapa ketika diperintahkan untuk sholat, itu adalah yang pertama kali Allah kasih itu adalah bagaimana seseorang itu cobaan ketika sholat itu luar biasa. Allahu Akbar. Ya, yang diingat apa? Yang diingat dunia, jamaah. Allahu Akbar. Kompor belum dimatikan. Allahu Akbar. Yang diingat jemuran belum diangkat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, paket, ya. Kan seringkali seperti itu kan. Lah maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah melalui ayat-ayatnya ingin memberikan kesan pembelajaran kepada kita. Sempurnakanlah akhlak kita sebagaimana Rasulullah itu dia telah menyempurnakan akhlaknya karena kualitas ibadahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Makanya kenapa ketika disebutkan ya Rasulullah, kamu kenapa kok masih ibadah sama Allah, padahal kamu itu udah dijamin masuk surga, padahal kamu itu udah gak akan pernah melakukan dosa, gak akan pernah salah di mata Allah, tapi kenapa kamu masih mau melakukan ibadah dengan sebegitu dahsyatnya? Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Maka dari itu jamaah, ternyata motivasi tertinggi seseorang untuk melakukan atau menunaikan ibadah itu adalah rasa syukur jamaah. Karena tadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kalau kita memiliki akal sebagai generasi, apalagi generasi Muhammadiyah, generasi Aisyah, kalau kita memiliki akal yang sehat, kita akan mencontoh sebagaimana suri tauladan kita telah memberikan banyak sekali pembelajaran kepada kita jamaah. Makanya ayatnya selanjutnya jelas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah orang yang berakal itu? Kata Allah adalah dia alladzina. Alladzi itu disebutkan kepada manusia tapi tidak melihat apapun yang ada pada diri manusia, artinya tanpa batas. Kalau disebutkan alladzi, mau dia besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, gak punya jabatan, punya kekuasaan atau gak punya, harta bergelimang atau berkecukupan, selagi dia masih dikatakan sebagai manusia, maka Allah sebut alladzina yadhkurunallah, yaitu dia orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan atau dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim atau dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, tapi dia bisanya berbaring. Makanya orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam 3 kondisi inilah yang disebut sebagai orang yang berakal, kata Allah. Makanya kita sebagai generasi Muhammadiyah, sebagai generasi Aisyah, Muhammadiyah dilahirkan tahun 1912 sebagai tonggak perjuangan pemuda pada masa itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Trikoro Darmo aja belum ada. Jong Java, Jong Celebes belum ada, ya. Sumpah Pemuda pun belum ada. Tapi Muhammadiyah dengan generasi mudanya sudah menghadirkan generasi-generasi yang siap untuk mencerdaskan masyarakatnya untuk kemerdekaan dan kemajuan gak cuma bangsanya, tapi negaranya jamaah dirahmati oleh Allah. Bahkan yang lebih lagi agamanya jamaah. Makanya kita sebagai orang yang berakal, misal kalau kita murojaah, baca Al-Quran, cuma duduk aja itu udah biasa jamaah. Yang gak biasa murojaah Al-Quran itu di kendaraan itu gak biasa jamaah. Ya, keluar dari rumah kan,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di Jogja udah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enak jamaah. Nggak kerasa murojaah di kendaraan itu, nggak kerasa. Makanya ibu atau bapak yang punya hafalan seberapa banyak pun, cobalah rasakan murojaah di kendaraan. Itu adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak nggak sadar, ibu nggak sadar, tiba-tiba udah sampai di lokasi tujuan aja udah. Seolah-olah Al-Quran itu lagi menimang-nimang kita jemaah. Makanya dulu Sultan Muhammad Al-Fatih itu mampu menaklukkan Konstantinopel di usia keberapa? 21 tahun. Karena apa? Muhammad Al-Fatih dari kecil itu dah selalu dibina dengan Quran, selalu dekat dengan para ulama. Bahkan benteng Konstantinopel ini adalah benteng yang tak terkalahkan, benteng yang sangat luar biasa. Karena apa? Setiap kali benteng itu akan dihancurkan, pasti pasukan di belakangnya langsung nambal benteng-benteng itu jamaah. Makanya sulit sekali untuk menjebol benteng Konstantinopel. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih dengan kecerdasannya, dengan kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena pondasinya Al-Qur'an, dekat dengan para ulama ketika masih kecil, sehingga dia berhasil menjebol benteng Konstantinopel itu jamaah. Makanya patut kita contoh, ternyata generasi-generasi muda yang dimana mereka itu mempertahankan Al-Qur'annya, walaupun dia cuma bacanya mohon maaf masih bab-bab, masih terbata-bata, tapi dia masih mau untuk baca Al-Quran, pastikan orang itu yang Allah katakan sebagai seseorang ahli Al-Quran. Bukan yang hafal 30 juz, bukan yang lancar baca Quran. Ahli Quran itu siapa? Orang-orang yang gak pernah bisa lepas dari Al-Quran itu adalah ahlul Quran jamaah. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran surah 13, surah Ar-Ra'du ayat 23-24. Mustahil seorang ahli Al-Quran akan masuk ke dalam surga sendirian, itu mustahil. Dia akan menggandeng nenek moyangnya, menggandeng ayah ibunya, menggandeng pasangannya, menggandeng anak keturunannya, semua digandeng jamaah. Bahkan ayat selanjutnya ini adalah puncaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat seraya mengatakan kepada orang-orang itu jamaah, selamat atas kalian. Ini bentuk kesabaranmu. Kamu selalu mempertahankan hafalan kamu. Kamu gak pernah mau jauh dari Al-Quran. Kamu selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah selamat untuk kalian. Kalian telah masuk ke dalam surga ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah, seberapa luar biasanya apabila generasi kita itu generasi-generasi yang dipondasikan Al-Quran di dalam jiwanya jamaah. Makanya sangat penting Muhammadiyah membina generasi-generasinya. Lihat Imran. Imran itu bukan nabi. Imran itu bukan rasul, ya. Tapi kenapa Imran disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ada namanya Pak Imran di sini? Kenapa kok Imran disebutkan dalam Al-Quran? Karena ternyata kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, Imran berhasil mendidik anak keturunannya dengan baik. Imran berhasil mendidik generasi-generasi penerusnya itu menjadi generasi yang lebih baik dari dirinya. Makanya Imran punya anak namanya Maryam, lebih baik dari Imran. Maryam punya anak namanya Isa, lebih baik dari Maryam. Makanya satu rumpun keluarga ini Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk pembelajaran kepada kita jamaah dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita yang dinaungi oleh Muhammadiyah itu harusnya bisa untuk mencetak generasi-generasi yang Qurani jamaah. Generasi-generasi yang dia pandai fisika, pandai kimia, pandai biologi itu sudah banyak. Tapi generasi-generasi yang dia paham Al-Quran, paham sunnah itu enggak banyak jamaah. Makanya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi jamaah? Monggo yang ada kotak infak bisa diisi, silakan. Isi sesuai dengan warna jilbab. Warna biru isilah warna biru, warna merah isi warna merah, dan lain sebagainya. Karena apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Karena ilmu
yang kita dapatkan kalau kita tidak menerapkan itu kan sia-sia ya. Kita tahu ilmu tentang sedekah, ada kotak infak lewat di depan kita, biarin aja lah. Dilewatkan gitu saja lah. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ingat pakaian yang kita pakai akan lapuk jemaah. Makanan yang kita konsumsi itu akan busuk. Tapi yang akan selalu abadi di hadapan Allah, apa-apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Beramal karena Allah, pergi datang ke majelis ini karena Allah, bersilaturahim karena Allah. Itu adalah bentuk dari mana implementasi dari ulil albab jamaah, orang yang berakal. Karena kata Rasulullah apa? Al-Kayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Bukan dia yang pandai untuk menata masa depannya, tapi adalah dia yang mempersiapkan bekal kematiannya sampai ketika nanti dia berpulang ke pangkuan Allah, dia menjadi generasi-generasi yang Allah tetapkan masuk ke dalam surganya. Itu enggak mudah jamaah. Melakukan kebaikan itu gampang, tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang sulit. Betul Bapak Ibu? Konsisten itu sulitnya minta ampun. Makanya yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu istiqomah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah perintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan atau dalam kondisi yang penuh dengan kelancaran. Allah selalu mewanti-wanti kita untuk selalu mengingat Allah jamaah. Karena kalau kita tidak mengingat Allah aja, pahami bahwasannya Allah itu adalah puncak tertinggi dari pemberian ketenangan untuk kita. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau menggunakan kalimat anzala itu sama diturunkan artinya. Nazala dengan anzala itu beda. Sama-sama artinya diturunkan, tetapi ketika dalam implementasi itu berbeda dalam penggunaannya. Anzala itu artinya diturunkan secara serentak. Tapi kalau nazala itu diturunkannya nggak serentak. Makanya kalau Bapak Ibu tahu ada nuzulul Quran, itu adalah di mana malam itu diturunkan Al-Quran yang pertama kali kepada Rasulullah. Tapi kalau kalimatnya pakai anzala, itu adalah kalimat yang dimana digunakan itu adalah serentak. Contohnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di malam Lailatul Qadar Allah itu turunkan Al-Quran 30 juz dari Allah ke langit dunia. Adapun ke Rasulullah itu berangsur-angsur. Makanya kita tarik ke sini jamaah. Huwallazi anzalas sakinah. Allah gunakan kata anzala bukan nazala dalam ayat ini. Karena apa? Allah turunkan ketenangan itu serentak kepada hati orang-orang yang senantiasa dia benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, gunakan akal kita itu untuk benar-benar bisa untuk berpikir bagaimana Allah menciptakan bumi yang sangat luas ini, bagaimana Allah perintahkan kita untuk selalu dekat-dekat dengan Allah, bagaimana kita harus memahami apa yang Allah ciptakan, untuk apa Allah ciptakan itu semua, gak ada yang sia-sia kata Allah. Makanya kita fahami, oh ternyata Allah ciptakan pohon untuk apa, oh ternyata Allah ciptakan gunung untuk apa, oh Allah ciptakan ini untuk apa. Niscaya jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati kita akan semakin terbuka jamaah. Karena orang-orang yang dia nggak terbuka hatinya adalah orang-orang yang dia nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada suatu kisah jemaah yang dirahmati oleh Allah, kisah kaum Ad. Kaum Ad itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kaum yang paling durhaka kepada Allah. Padahal Allah puji kaum Ad ini dengan banyak sekali kenikmatan dan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Suatu masa jemaah, kaum Ad ini ketika diberikan nikmat yang banyak, kaum Ad itu diberikan apa? Pertaniannya subur,
peternakannya itu laris manis. Kemudian kaum Ad diberikan anugerah oleh Allah, nggak cuma bisa mengukir kayu dan batu, tapi yang diukir itu gunung jamaah. Kaum Ad itu diberikan anugerah sama Allah, bisa mengukir gunung-gunung. Sehingga ketika pada waktu itu, kaum Ad dengan sebegitu angkuhnya, ini semua adalah atas berkat usaha dari kita sendiri. Sehingga kita bisa menjadikan ini semuanya. Seketika itu apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Seketika itu diutuslah Nabi Hud alaihi salam. Hud, kamu datang kepada kaum Ad, sungguh kaum Ad sudah mulai melampaui batas. Ketika Hud didatangkan kepada mereka, wahai kaum Ad, ini semua adalah nikmat dari Allah, ayo kita kembali kepada Allah. Apa kata kaum Ad? Enggak, kamu tuh siapa? Kamu gila ya Hud, datang kepada kami, memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhanmu. Lalu apa yang dilakukan kaum Ad jamaah? Mereka membangun berhala-berhala dan mereka berikan sebagian hasil pertanian mereka kepada berhala-berhala tersebut. Setelah itu mereka sembah-sembah patung-patung berhala itu jamaah. Seketika apa? Nabi Hud datang kembali kepada mereka. Wahai kaum Ad, kembali yuk sama Allah. Kita dekat-dekat lagi sama Allah. Kalian ini semua udah melampaui batas. Sebelum Allah kasih azab, ayo segera kita taubat sama Allah. Apa kata kaum Ad? Coba Hud, kalau kamu tergolong orang-orang yang benar, datangkan azab sekarang juga. Kami gak takut. Datangkan azab sekarang juga, kata kaum Ad. Nabi Hud mengatakan, wahai kaum Ad, sungguh kalian adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika apa jamaah? Dialaminya kekeringan selama 3 tahun lamanya. Peternakan mati, pertanian semuanya pun mati, gak ada yang hidup. Seketika itu Nabi Hud diperintahkan oleh Allah datang kembali kepada kaum Ad. Datanglah kepada kaum Ad, wahai kaumku, sungguh kekeringan ini adalah azab dari Allah, kalian gak sadar. Apa kata kaum Ad? Enggak, ini tuh cuma murni karena cuacanya emang lagi gak baik aja, makanya kayak gini. Insya Allah, kalau kamu bisa kembali sama Allah, Allah masih mau memaafkan kamu kaum Ad. Apa kata kaum Ad? Masih menyangkal dan mengatakan, kalau kamu memang orang yang benar Hud, datangkan azab sekarang juga, kami gak takut sama azab yang diberikan sama Tuhanmu. Seketika apa jemaah? Muncullah awan hitam dari sebelah timur. Kaum Ad semua bersorak-sorak. Oh, lihat kaum Ad semuanya, lihat ke arah timur. Sebentar lagi akan hujan. Hujan akan mendatangi kita semuanya. Sehingga peternakan kita akan kembali normal. Pertanian kita akan subur kembali. Apa kata Nabi Hud? Sungguh kaumku, itu bukan hujan, itu adalah azab Allah. Ayo kembali sama Allah. Kaum Ad masih gak peduli. Akhirnya Nabi Hud pun pergi bersama orang-orang yang benar, pergi dari lokasi itu, sehingga ketika awan itu mendekat ke arah mereka, barulah mereka sadar ternyata yang mendatangi mereka bukanlah awan hujan, melainkan awan hitam yang membawa api yang sangat panas jamaah. Seketika apa? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka diterbangkan ke udara dan mereka dihempaskan semua ke tanah, sampai diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, mereka seperti batang kurma yang lapuk jamaah. Karena apa? Kepala mereka semua terputus dari tubuhnya jamaah. Diterbangkan sama Allah, dihempaskan semua ke tanah dengan sekeras-kerasnya, tidak menyisakan satu orang pun dari kaum Ad jamaah. Sehingga ayat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk pembelajaran kita di masa yang akan datang. Ternyata benar ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kalau kita bersyukur sama Allah, Allah yang tambahkan nikmatnya, Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Tapi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum Ad, azab Allah sangat kerasnya luar biasa. Bahkan gak cuma selesai di kaum Ad jamaah, kaum Tsamud sama menderita. Karena apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum-kaum setelahnya sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Qarun yang notabene sebagai orang yang ahli dalam perihal manajemen keuangannya luar biasa, hartanya melimpah ruah. Qarun itu setiap habis asar, mohon maaf ibu, bapak, selalu keliling-keliling kampung untuk memamerkan kunci-kunci hartanya jamaah.
Disebutkan dalam Al-Quran, innama fatihahu latanu bil usbah. Yang disombongkan Qarun itu bukan hartanya, tapi kunci-kunci berangkasnya. Itu setiap sore habis asar, itu dia keliling-keliling kampung sambil pamer kunci. Karena apa jamaah? Dalam suatu riwayat dikatakan belasan orang terkuat di zaman Qarun itu masih belum bisa ngangkat kunci-kuncinya aja jamaah. Baru kuncinya, hartanya kayak gimana? Makanya ketika itu Nabi Musa memerintahkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kamu datang kepada Qarun, sungguh Qarun sudah mengingkari janji-janjinya. Ketika itu datanglah kepada Qarun, kamu katanya dulu ketika didoakan Nabi Musa, ketika kamu punya harta yang bergelimang, kamu katanya mau menginfakkan sebagian harta kamu. Kamu katanya mau zakat. Mana zakat kamu, Qarun? Apa kata Qarun? Sungguh ini semua adalah berkat diriku sendiri, atas usahaku sendiri. Gak ada campur tangan orang lain. Sombongnya minta ampun jamaah. Seketika itu apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Mengadukan tadi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, sungguh Qarun itu dia lupa dengan janji-janjinya dulu. Sungguh Musa itu mengatakan dia gak akan pernah berzakat sama sekali. Karena semua harta yang telah dimilikinya itu atas berkat usahanya sendiri katanya. Datanglah Nabi Musa mendatangi Qarun. Qarun, kamu tuh udah lupa ya sama janji kamu dulu. Coba tunaikan zakat kamu. Dulu kamu pernah janji kan kalau punya harta banyak katanya kamu mau berusaha untuk zakat. Apa kata Qarun? Kamu tuh sama aja kayak yang tadi datang Musa. Kamu datang ke sini cuma mau minta sebagian hartaku aja kan? Aku nggak akan kasih sepeser pun. Seketika itu berdoalah Nabi Musa. Ya Allah, tolong bangkrutkan kembali Qarun, sungguh binasakan Qarun beserta hartanya, karena sungguh dia sudah melupakan dan mengingkari janji-janjinya. Seketika itu kisah ini diabadikan dalam Al-Quran jamaah dirahmati oleh Allah, dibinasakannya Qarun beserta hartanya. Makanya aneh kalau ada sekarang orang itu hartanya tidak sebanyak Qarun, tapi sombongnya melampaui Qarun jamaah. Ya. Gelangnya emas itu karena dia baru banget beli gelang yang banyak kan misalnya, ya. Oh, ditanya sama orang di sebelahnya, Bu, mohon maaf, rumahnya Pak RW di mana? Dicaliin dulu di sana, gitu kan, sambil dikerincing-kerincing gini. Lah, ini adalah sombongnya minta ampun jamaah yang dirahmati oleh Allah ya. Makanya harta itu Allah berikan. Kalau dia orang yang berakal, harta itu Allah titipkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jadi seseorang itu dia bisa berpuasa Senin Kamis rutin. Dia bisa puasa Ayyamul Bid. Dia bisa sholat sunnah tahajud gak pernah bolong. Sedangkan kita gak bisa istiqomah seperti orang-orang yang demikian. Allah titipkan harta kepada kita. Tujuannya apa? Biar kita bisa menyamai orang-orang tersebut untuk beramal solih jamaah. Oh, orang ini dia gak punya harta tapi dia puasa. Kita punyanya harta, kita gak bisa puasa. Kita belikan makanannya untuk berbuka puasa. Pahalanya sama mengalir jamaah. Nah maka dari itu sebagai orang yang berakal jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk menjadi generasi-generasi yang selalu dekat dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang sekarang dekat dengan Al-Quran itu sangat sedikit sekali jamaah. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang sekarang datang ke sini bawa Al-Quran, ada nggak? HP. Bukan Al-Quran, saya kan tanyanya Al-Quran bukan HP. Sudah disediakan Masya Allah ya. Lagi buka handphone, lagi baca Quran, Alif Lam Mim, klunding. Langsung kelihatan ada notif WA, dibalesin dulu. Lanjut, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada notif lagi, klunding. Tambah seru pembahasannya, udah gak jadi baca Quran jamaah. Langsung larinya ke WA jamaah. Lah maka dari itu cobalah, ini nasihat untuk diri saya pribadi juga, kemanapun bawa Al-Quran. Wah Ustadz, saya kan Qurannya udah di kepala, Masya Allah. Ya luar biasa ya. Nah makanya coba membawa Al-Quran saja itu berpahala jamaah, walaupun gak dibuka, walaupun gak dibaca, walaupun gak dihafalkan.
Itu aja berpahala, apalagi dibuka, dibaca, dihafalkan, itu lebih berpahala lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama jamaah kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentunya dengan pondasi Al-Quran. Karena apa sih jamaah? Yang namanya dakwah itu kan pasti yang disampaikan Al-Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau kita nggak punya pondasi Quran dan hadis, lalu apa yang harus kita punya jamaah untuk bekal kita? Ya, makanya minimal kita punya satu ayat yang benar-benar itu tuh menjadi ayat kita banget jamaah. Contoh ayat yang paling menenangkan misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, ternyata ayat itu menjadikan kita selalu bersyukur ya sama Allah misalnya ya. Oh, ternyata ibu bapak sampai saat ini gak pernah bolong sholatnya karena apa? Surah Al-Fatihah meresap ke dalam hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu dikasih petunjuk sama Allah jamaah. Makanya terkadang tuh kita tuh udah berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah sedang merencanakan sesuatu yang spesial untuk kita jamaah. Sekali lagi, mari kita bersama-sama ciptakan pondasi kita dengan Al-Quran. Karena generasi akhir zaman ini jamaah, kalau tidak dipondasikan dengan Al-Quran, maka akan sangat liar sekali jamaah. Apalagi gadget sudah dilegalkan kepada anak keturunan. Nangis sedikit dikasih gadget, nangis sedikit kasih gadget. Ya, kalau udah dikasih gadget langsung anteng jamaah. Lah ini adalah suatu pendidikan yang harusnya diperbaiki jamaah. Coba bisa nggak ketika nangis dikit dikasih Quran diem, nangis dikit kasih Quran diem. Bisa nggak kita seperti itu? Itulah PR kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita aja sulitnya minta ampun untuk baca Quran. Makanya kita realisasikan ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini sebagai generasi Muhammadiyah yang kita harus menampilkan akhlak-akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu sangat perlu sekali kita untuk mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu udah sempurna banget jamaah. Satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan oleh umatnya itu cuma Quran. Bapak pernah lihat atau ibu pernah lihat bagaimana tongkatnya Nabi Musa? Gak pernah. Kapalnya Nabi Nuh kayak gimana pernah melihat? Gak pernah. Tapi satu-satunya mukjizat kebesaran Allah yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan adalah betapa ajaibnya Al-Quran jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita pondasikan hati kita dengan Al-Quran. Bapak, ibu, kalau di rumah keluarganya penuh dengan Quran tuh enak sekali jamaah. Ibu lagi masak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Misal jamaah, itu karena apa? Keluarganya itu dia keluarga Qurani. Ini enggak jamaah. Suami istri enggak hafal Quran, istrinya sambil masak sambil nyanyi, apa manfaatnya jamaah? Maka dari itu cobalah, enggak heran kalau anaknya dia bisa hafal Quran, anaknya dia bisa menjadi orang yang ahli Al-Quran. Karena apa? Pendidikan dari kecilnya yang selalu diberikan Al-Quran. 1 tahun diperdengarkannya Ar-Rahman, terus hafal Ar-Rahman ya. Al-Waqi'ah diperdengarkan, terus 2 bulan hafal Al-Waqi'ah. Ya gak heran kalau anaknya hafal dangdut, ya karena disetelnya dangdut terus di rumah ya. Jadi anak itu akan melihat bagaimana kebiasaan orang tuanya ketika di rumah. Nah, pergi ke masjid, bapak aja gak ke masjid ya. Nah, coba tolong dong ibu belikan ini. Boleh bu, tapi ada upahnya enggak ya? Lah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah yang harus kita tekankan mulai dari sekarang. Kalau kita pengen generasi kita menjadi generasi yang emas, katanya Indonesia emas di tahun 2045. Tapi kok enggak ada realisasi-realisasinya jamaah.
Makanya kok kalau negara, mohon maaf, negara belum mampu untuk merealisasikan menjadi generasi yang emas, minimal Muhammadiyah menciptakan generasi yang emas untuk mendorong bangsanya sehingga bangsanya menjadi negara Indonesia yang emas, jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah ampuni saya, Allah ampuni kita semuanya. Ingat, semakin kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah kasih, pasti azab Allah itu sangat pedih. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu yang kami muliakan, masih ada 5 menit. Apakah ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan sebelum kami tutup dengan doa? Cukup? Baik, barakallahu fikum. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjumpaan kita ini tidak hanya sekedar perjumpaan yang cuma duduk-duduk sambil meremelek, ya. Tapi duduknya kita itu dengan barokah. Karena apa? Eman-eman jamaah, kita udah berbuat baik sama Allah, kayak seolah-olah kita itu lagi ngerayu Allah, tapi kita nggak minta sama Allah. Kita udah ngerayu Allah, maka dari itu mari kita minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan sekarang ini tidak hanya menjadi sekedar duduk-duduk belaka, tetapi menjadi duduknya penuh dengan barokah dan penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الحجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah, kami memang belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan agar kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami di akhirat ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Lancarkanlah segala urusan kami ya Allah. Istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anak keturunan kami yang salih salihah ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami penuh dengan dosa ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu bisa berjumpa atau tidak dengan orang tua kami di akhirat kelak ya Allah. Maka sebagaimana Engkau telah jumpakan kami dengan orang tua kami di dunia ya Allah, izinkan agar Engkau menjumpakan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara orang-orang di sekitar kami, mereka sedang sakit ya Allah. Angkat segera penyakitnya ya Allah. Jadikan rasa sakitnya sebagai ampunan dari dosa-dosa selama ini yang pernah dilakukannya ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari musuh-musuh kami yang ingin menjatuhkan kami ya Allah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Barakallah Bapak Ibu sekalian, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Ingat 4 bulan lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung kembali, bulan suci Ramadan. Kita persiapkan sejak sekarang jamaah, semangatnya bukan ngecat rumahnya ya. Semangatnya harus sudah dari sekarang. Kita perbanyak amal soleh kita sehingga ketika Ramadan itu tiba kita sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga Allah tetapkan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Wal afwu minkum. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, tujuan kajian At-Paing hari ini dari Ustadz Yakino adalah menambah 3C. Yang pertama adalah jumlah kepala, yang kedua untuk menambah jumlah isi kepala, yang ketiga adalah menambah jumlah jariah. Demikian tadi kajian Ahad Paing pada hari ini, semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kami tutup, kami presensi dulu yang dari zona timur, dari ranting Muhammadiyah Sripit sudah hadir. Oke, yang dari Pancur Wening, oke, ada di belakang. Kemudian dari Purna Mandala, ranting Purna Mandala, alhamdulillah sudah hadir. Yang dari Sidojoyo, Bapak Ibu, ada, alhamdulillah ini banyak. Oke. Kemudian yang dari selatan, dari ranting Penawangan, oke, alhamdulillah sudah ada. Kemudian dari Jogonegoro, alhamdulillah. Kemudian dari Wonosobo Selatan, ada, oke, di belakang. Kemudian dari ranting Sudagaran, oh iya ada. Baik, yang selanjutnya dari tengah ini, dari ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, ada, oke, alhamdulillah. Kemudian dari Prajuritan Bawah, ada. Kemudian dari ranting Sabuk Alu, oke, ada di belakang. Kemudian yang dari zona barat, dari Wonosobo Barat 1, oke, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Wonosobo Barat 2, ada, oke. Yang dari Kejiwan, ranting Kejiwan, alhamdulillah. Kemudian dari utara ada Arkopeni, ranting Arkopeni, alhamdulillah sudah ada. Dan dari Jelambrang, oke, siap. Kemudian dari Al-Huda, dari Aum ini ya, unsur Aum. Dari MBF Alaskia, dari, alhamdulillah sudah banyak nih. Dari SD Muhammadiyah Sudagaran, oke, alhamdulillah. Kemudian dari TK Aisyah 1, TK Aisyah 2, ada. TK Aisyah 3, 4 Kejiwan, oke. Dari 5, TK Aisyah 5, TK Aisyah 6, oke, dan TK Aisyah 7 Purna Mandala. Baik, ada yang belum disebutkan? Oke, alhamdulillah sudah semua. Oke. Oh, Jelambrang belum, oke. Jelambrang? Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kajian At-Paing pada hari ini dengan tema membina generasi akhlak Muhammadiyah yang ulil albab. Semoga pengajian berikutnya bisa menambah 3C tadi Ustadz Yakino. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami banyak kekurangan dan mengucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.